Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan membahas terkait banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru terkait seperti apa sih kejelasan untuk guru-guru di tahun 2023 terkait kebijakan yang akan kami bahas ini Bapak Ibu ya. Jadi di video kali ini kami akan membahas informasi berdasarkan surat edaran resmi dari Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan juga ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Bapak Ibu. Nah, banyak rekan-rekan guru yang mempertanyakan terkait isi edaran ini, ya seperti apa penjelasan detailnya ya. Jadi dalam surat edaran ini disampaikan perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini edaran resmi yang dikeluarkan oleh Menpan-RB. Ini kami fokus ke beberapa poin yang dipertanyakan oleh rekan-rekan guru ya, mulai dari poin ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, dalam rangka penataan SDM ya, aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan yang pertama, ASN itu terdiri hanya dari dua Bapak Ibu, hanya terdiri dari dua. Yang pertama PNS dan yang kedua P3K. Ya, seperti itu. Jadi yang diakui secara status dalam kepegawaian itu ada dua saja, PNS dan P3K. Dan lebih lanjut lagi disebutkan bahwa di nomor 4, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang kami akan baca juga sebentar Bapak Ibu, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan A. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian yang kedua, pasal 2 ayat 1 berbunyi, jabatan ASN yang diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional dan JPT. Kemudian di bagian E disebutkan bahwa Bapak Ibu, pasal 6 ayat 1 berbunyi, PPK ya, dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Dan ayat 2 berbunyi, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-P3K. Jadi memang ada kata larangan Bapak Ibu untuk pemerintah daerah ya, PPK, untuk mengangkat pegawai selain PNS dan P3K seperti itu. Dan di pasal 99 ayat 1 berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah ya, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan seterusnya Bapak Ibu, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. 5 tahun sejak kapan? Nah, ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah ya. Jadi peraturan edaran tadi ini ya resmi dari Menpan-RB Bapak Ibu. Dan kita lanjut ke peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP nomor 49 2018. Kita buka pasal 99. Nah, yang disampaikan dalam edaran tadi ini Bapak Ibu isinya ya, dikutip dari sini. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS dan seterusnya masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun sebelum diundangkannya peraturan ini. Ya, sebelum diundangkannya peraturan ini. Nah, peraturan ini diundangkan Bapak Ibu pada tanggal, kita lihat ya, pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018. Ketika kita berhitung 5 tahun, 18, 19, 20, 21, 22, 23, maka terakhir November 2023 non-ASN itu kan berakhir. Sehingga Bapak Ibu, banyak
bermunculan di media-media online ya, media cetak maupun media online terkait tenaga pendidik honorer dirumahkan di 2023. Ini kami screenshot contoh-contohnya. Tenaga honorer lenyap ya, bahasa lenyap dari CNBC tahun 2023. Kemudian ada juga dilarang mulai 2023, ribuan tenaga honorer guru dan nakes terancam dirumahkan, seperti itu. Ya, jadi dasarnya kenapa ada berita-berita seperti ini, honorer dirumahkan termasuk guru-guru ya, itu adalah dasarnya dari peraturan tadi Bapak Ibu ya, dari edaran Menpan yang rujukannya adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Tentu ini menjadi kabar yang mengagetkan ya, tapi Bapak Ibu ada kabar baik di balik itu ya. Ternyata di balik dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang ya bisa kita katakan penghapusan tenaga honorer itu, pemerintah juga secara masif melakukan pengangkatan P3K dari hasil seleksi ya, yang dimulai sejak 2021, 2022 dan nanti 2023 Bapak Ibu. Ini kami dapat dari berbagai sumber termasuk dari Bisnis Tempo, dari tempo.co.id menyampaikan seleksi P3K tenaga teknis 2023 itu akan dibuka Bapak Ibu. Kemudian juga bukan hanya P3K termasuk guru ya. Ya, bahkan ada CPNS, tapi CPNS ini sendiri sepertinya untuk guru belum di tahun 2023, masih fokus ke P3K. Ini dari Okezone, kemudian dari Merdeka juga menginformasikan ya bahwasanya 2023 ini kembali ada P3K. Jadi di balik informasi kebijakan tentang penghapusan tenaga honorer, pemerintah dalam hal ini Pak Presiden juga memberikan kabar baik, yaitu pengangkatan secara besar-besaran ya untuk P3K yang lulus seleksi, yang dinyatakan lulus seleksi P3K tentunya, karena tidak ada pengangkatan tanpa tes ya, kita harus garis bawah itu semua melalui jalur seleksi ya. Tahun 2021 kemarin semuanya jalur tes ya, 2022 ini ada perubahan, sebagian tes, sebagian melalui penilaian ya dari kepala sekolah, pengawas dan dinas, seperti itu. Tapi intinya tetap melalui jalur seleksi, tidak ada pengangkatan begitu saja tanpa tes, seperti itu. Tapi sekali lagi ini menjadi berita baik tentunya. Semoga dengan adanya edaran dan kebijakan dari Presiden untuk menghapus tenaga honorer disertai dengan pengangkatan, sehingga semua tadi yang tenaga non ASN itu tidak dalam artian diberhentikan, tapi diubah statusnya dari non ASN ke P3K atau PNS. Itu harapan kita Bapak Ibu ya. Jadi silahkan prepare sejak dini Bapak Ibu yang teman-teman non ASN, jangan memandang kebijakan ini dengan sudut pandang pesimis, tapi pandanglah dengan perspektif yang optimis. Pastikan Bapak Ibu menjadi satu dari sekian ratusan ribu formasi P3K yang dibuka tahun ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat informasi ini. Kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.